ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ajwadihi wa ala alihi wa dhurriyyati wa ali baiti wa ihwani minal anbiya'i wal mursalin alaihi wassalatu wassalamu ala kulli minhum ajmain wal malaikatil muqarrabin syaulillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala ta'ala bil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Ma khalaqnahuma illa bil haqq walakinna aktsarahum la ya'lamun. Inna yawmal fasli miqatuhum ajmain. Yawma la yughni maulan 'an maulan syai'an wa la hum yunsarun illa man rahimallahu innahu huwal azizur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqna, dan tidak aku ciptakan, wa ma khalaqna jeung teu ngajadikeun aing saur Allah as-samawati kana pirang-pirang langit wal arda jeung bumi wa ma jeung perkara bainahuma antara bumi jeung langit laibina heureuyan kabeh. Jadi tidak pernah Allah menciptakan sesuatu tidak serius. Allah saja serius, maka kita harus lebih serius. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Tidaklah aku ciptakan langit dan bumi, wa ma jeung perkara bainahuma nu aya di langit jeung di bumi la'ibina heureuyan. Bihal kidzalika kalawan ngadamel langit jeung bumi halun eta jadi hal. Ma khalaqna hantu ngadamal kaulan agung cek Allahumma kana langit jeung bumi wa ma jeung perkara bainahuma anu aya di antara langit jeung bumi illa bil haqqi kecuali kalawan benar ay muhibbina tegasna pirang-pirang benar fi dzalika dina eta ngadamal perkara liustadalla pikeun dijieun dalil bihi kalawan ieu dalil ala qudratina kana kakawasan kami cek Allah wa wahdaniyatina jeung kana sahijina kami cek Allah wa ghairi dzalika jeung lian eta walakinna aksarahum jeung tetapi ari lolobana eta si kafir kufar Makkah tegasna kufar Mekah la ya'lamuna eta hanteu nyaraho si kafir Mekah. Inna yaumal fasli sanyana poe kiamat. Yaumal kiamati tegasna poe kiamah yang silu eta misahkeun saha Allahu Allah bihi dina eta poe bainal ibadi di antara pirang-pirang abdi Allah
miqatuhum eta waktu dijanjikeunana ieu kafir ajmaina sakabehna lil azabi pikeun siksaan adaimi anu langgeng yauma la yugni dina poenan anu hanteu bisa nyugihkeun maula saha hiji barayaan maula ti baraya anu sejen bikorobatin kalawan karabat aw sodakotin atawa sobat ailayan pamu tegesna hanteu bisa nolak anhu dina eta baraya sayan kana hiji perkara minal adabi tina siksa walahum jeung hanteu aya itu si kafir yunsuruna ditulungan si kafir yumnauna dicegah si kafir minhu tina siksa wa yauma jeung ari lafad yauma badalun eta jadi badal min yaumal fasli tina lafad yaumal fasli eta poe kiamat ilaman kecuali jelema rahima anu maparin rahmat Allahu Allah wahum ari jelema mukminuna nyaeta pirang-pirang anu iman fa innahu sanyana kalakuan yasfa'u bakal nyapaatan baduhun sawarehna mukmin libadin kasawarehna deui biidnillahi kalawan izin Allah innahu sanyana Allah huwa Allah al-aziz eta anu maha gagah al-ghalibu anu ngelehkeun bintiqamihi dina siksana Allah minal kufari di pirang-pirang kafir ar-rahimu anu mikawelas bil mukminina ka pirang-pirang jalma mukmin inna syajaratan zakum sanyana tangkal jakum ya ari tangkal jakum min akhbathis sajari tina satengah panggoreng-goreng tangkal al murbatiha al murru al murri sajaratil murri tegesna tangkal anu pahit yumbituha anu ngajadikeun kana ieu tangkal jakum Allah Ta'ala bil jahimi dina neraka jahim ta'amul asimi eta kadaharan jalema tukang migawe doraka Abi Jahlin Abu Jahal wa ashabihi jeung baturna Abu Jahal dawil ismil kabiri pirang-pirang anu ngabogaan dosa gede kal muhli eta seperti kotoran minyak aekadu di zaitil aswadi tegasna seperti ngagolotrokna minyak nu dijieun hideung khobarun sani eta jadi khobar anu kadua tagli ngagolak pil butuni dina pirang-pirang butuh bil mauqaniyati kalawan maketa khobarun eta jadi khobar salisun anu katilu
Wabil tahtaniyati ujung maka ia halun jadi hal minal muhli tina lapan muhli kagol ilhamimi seperti ngagolak na cai nu banget panas alma isyadidil hararati cai anu banget panas kudu nyokot aranjeun karena itu jalan tukang doraka yukolu diucapkan lizamaniyati ka malaikat zabaniyah kudunya pataranjeun al asim ka jalma tukang doraka pantilu jeung kudu ngagusur aranjeun kabeh ka jalma tukang doraka bikasrita kalawan dikasroh benanata wa domiha jeung domahna juru kudu ngagusur aranjeun kabeh ka itu jelema tukang doraka bigil dotin kalawan keras wasidatin jeung dahsyat ila sawail jahimi ka tengah-tengah neraka jahim wasotin nari tegesna tengah-tengah neraka. Masya Allah. Urang sakadua Allahumma ajirna minan nar. Baik. Allah madawu dina Al-Qur'an. Wa ma khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin bi khalqi dzalik. Ma khalaqnahuma wa ma bainahuma illa bil haqqi ay muhiqqin fi dzalika. Allah mengatakan tidaklah aku ciptakan langit dan bumi ini atau wa ma bainahuma laibin dan apa yang aku ciptakan antara langit dan bumi laibin heureyan asjan. Jadi di sini kan sebagai bentuk taswiyah. Ketika kita mengerjakan sesuatu, ini perintah Allah ulah sok heureuy. Ngaji ulah heureuy. Mengerjakan apapun harus dilandasi dengan keseriusan dan motivasi yang tinggi. Allah saja menciptakan sesuatu dengan dasar tidak ada permainan, tidak ada kata heureuy. Kebayang lamun Allah nyiptakeun langit heureuy, runtuh di bawah. Terbayang kalau Allah menciptakan lautan dengan dasar laibin heureuy. Insyaallah tidak ada satupun tempat yang tidak tenggelam. Ketika Allah menciptakan hujan atau saja apa yang Allah ciptakan. Jadi kita harus punya keyakinan apa yang diciptakan oleh Allah ini adalah betul-betul berdampak manfaat. Tidak ada satupun yang Allah ciptakan tidak ada manfaat bagi kehidupan umat. Rengir, nyamuk, coba. Boro-boro manfaat Pak, menyakitkan. Berapa ratus miliar orang diuntungkan dengan kehadirannya nyamuk. Minum obat 3 roda yang dibakar autan. Berapa orang diuntungkan dengan kehadirannya autan? Berapa orang yang diuntungkan dengan segala penyakit binatang karena tongok.
Tidak mungkin ada pabrik abu lamun eueuh tong. Sabab eta abu teh keur ngabuluh tong. Eta mah apa kulitnya teh di tempat-tempat tertentu. Laibin. Tidaklah Allah ciptakan langit dan bumi ini adalah laib. Heureuy. Beda jeung urang mah hampir heureuy. Bermain kita. Tapi kan di dalam ayat lain mengatakan wa mal hayatud dunya illa, ternyata permain, illa mataul gurur. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali semata-mata mataun, kehidupan gurur yang menipu. Tergantung kita membawa posisi diri dan tergantung kita memainkan kehidupan ini. Hidup ini permainan, tapi jangan sekali-kali kita dimainkan oleh kehidupan yang seolah-olah permainan. Tapi bagaimana caranya kita berperan dalam kehidupan itu seolah-olah anggap saja hidup ini adalah bermain. Kalau seandainya kita merespon sesuatu dengan penuh serius, capek. Apapun yang dilakukan oleh kita, dipandang oleh kita adalah dengan pikiran. Kadang-kala ketika kita hidup ini harus mengeluarkan pikiran dan perasaan. Semuanya harus tidak berfungsi. Kenapa? Karena kalau seandainya kehidupan selalu dipikirkan, Masya Allah, capek. Kalau kehidupan ini selalu dibawa dengan perasaan, capek. Ada tudingan dari orang, kita respon dengan perasaan, capek. Ada fitnah, kita respon dengan perasaan, capek. Ada gosip, ada gibah, ada namimah, ada fitnah, apa saja yang kita dengar direspon dengan serius, pasti capek. Tetapi tatkala kita memandang kehidupan ini adalah sebuah permainan, tetapi landasannya adalah keseriusan dan motivasinya semata-mata karena Allah, yang saya sering katakan itu adalah bentuk lillah, maka insya Allah apapun tidak menjadi lemah. Hanya sekilas info. Tapi kita punya tanggung jawab yang disebut dengan esensi daripada tujuan kehidupan. Maqasidus syar'i, hal-hal yang dituju daripada kehidupan ini apa? Makanya awali dengan hifduddin, memelihara agama, hifdul akli, memelihara akal, hifdul nafsi, memelihara jiwa, hifdul nasali, memelihara keturunan, dan hifdul mali, memelihara harta. Allah katakan seperti ini, ma walaknahuma illa bilhaqi, tidaklah aku ciptakan apa yang terdapat di langit dan bumi kecuali dengan benar. Apa yang Allah maksudkan? Ayat-ayat fi dzalika. Ini adalah betul-betul dinyatakan untuk menunjukkan dalil ala qudratina wa wahdaniyatina. Artinya bahwasanya segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah langit dan bumi tidak ada peran siapapun. Ini semata-mata Allah yang menciptakan. Tidak ada peran siapapun. Oh, beda dengan manusia. Manusia tidak bisa hidup individualis, itu tidak bisa. Sekalipun kadang-kala nanti ada hal-hal yang memang kehidupan manusia itu bermuara pada konsep ideal, bermakna atau berbasis individualis. Kita tidak mampu membangun pondok ini kalau seandainya sendirian. Jangankan membangun, memelihara saja sendiri itu gak akan bisa. Bagaimana hari ini adanya auditorium, kalau seandainya auditorium dikelola oleh seorang, tidak mungkin. Di situ ada hadir hamdu, di situ ada hadir
Eri, ada hadir yang lain. Makanya ini penting. Kita harus bisa membedakan dan membagi kapling. Mana kehidupan secara individual, mana kehidupan secara sosial. Kehidupan pesantren ini ada kehidupan individualnya. Kita tidak pernah tahu siapa nanti di akhir permainan kehidupan ini yang paling sukses, kita tidak pernah tahu. Hanya tanda-tanda untuk kesuksesan sudah diperlihatkan hari ini. Sukses itu dilihat dari proses. Karena hasil tidak pernah mengkhianati proses. Lihat dulu dalam prosesnya. Kalau prosesnya dia penuh dengan keseriusan, ngajinya iya. Percuma ada melakukan apapun kan tanpa ngaji, nggak ada. Esensi yang paling mendasar ngaji. Kalau Anda di situ tidak ngaji, sholat berjamaah aja enggak, apa artinya? Kalau hari ini kita sudah sepakat dengan 3 hal. Yang pertama adalah akhlakul karimah. Anda sudah gagal dalam akhlakul karimah, Anda gagal. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada, ketika berbicara akhlakul karimah di situ saja kita sudah gagal. Tidak ngaji itu berarti sama dengan tidak punya akhlak. Itu sampaikan kata-kata saya. Anda tidak ngaji itu sekalipun kerja apa Anda, berbakti apapun, kerja bakti apapun, melakukan apapun, Anda tidak mengaji, itu sudah gagal Anda mempunyai akhlakul karimah. Anda tidak ngaji sama dengan sudah tidak berbuat baik. Sebab di situ Anda sudah tinggalkan segala bentuk dasar untuk mendapatkan ilmu. Ngaji dulu, baru yang lain. Kan harus tertib hidup. Ngaji, ngabdi, bakti. Ngaji, ngabdi, bakti. Ngajinya ini proses. Ngabdinya ya ibadah. Baktinya care dengan lingkungan dan yang lain. Tidak bisa. Ditinggalkan salah satu tidak bisa. Ngajinya iya, ngabdinya iya. Ngajinya esensi, ngabdinya ya ibadah tadi sebagai perekat daripada esensi. Baktinya keberkahan, nyambung tiga-tiga. Gak bisa satu, gak bisa. Lepas tiga-tiganya apa? Makanya ketika kita berbicara tentang esensi, kembali pada dasar. Di satu segi kita sebagai makhluk sosial, tapi di satu segi kita sebagai makhluk individual. Ketika kita sebagai makhluk individual, yang paling kita harus lihat adalah sejauh mana kemampuan yang telah dimiliki oleh individu kita. Kita sudah bisa ngaji apa? Sudah siap tatkala kita turun ke masyarakat menjadi imam masjid besar, kita sudah siap belum? Mengatur acara sudah siap belum? Menunjukkan sesuatu di depan masyarakat sudah bisa belum? Ngurus jenazah sudah bisa belum? Tahlil sudah bisa belum? Berjanji sudah bisa belum? Itu individual. Sudah bisa apa kita? Secara individual. Jadi ketika kita berbicara skill, ketika kita bicara tentang kemampuan, ketika kita berbicara tentang ilmu, itu adalah pribadi masing-masing. Makanya nanti begitu keluar jangan sampai rugi kita. Di saat orang lain bisa apa-apa, malah kita tidak bisa apa-apa. Itu yang bahaya. Orang bisa ngaji, orang bisa jadi imam, orang bisa ngawurung, orang bisa menjadi mudaris, mudabbir, murabi. Kita malah tidak bisa apa-apa. Sekali lagi saya katakan, hati-hati dengan ngaji. Contohnya,
Ya Anda mau mendengar mau tidak terserah, tapi jangan salahkan saya. Silakan. Sehebat apapun kalau Anda tidak ngaji itu adalah kegagalan total. Sehebat apapun kalau tidak ngaji. Kenapa? Ilmu itu bil kasbi dulu. Ya ada kasarnya dulu, ada dengarnya dulu. Dan yang kedua ini merupakan perintah sam'an wa ta'ata. Kalau santri sudah hilang sam'an wa ta'ata, kalau seorang santri sudah kehilangan kepatuhannya, ya udah selesai segala-galanya. Tamat riwayat udah selesai. Karena di situ santri yang paling benar. Ya kata Allah seperti itu. Jadi Allah mengatakan, walakin aktsarahum la ya'lamun. Tetapi kebanyakan daripada mereka adalah tidak paham. Nah ini, ketika didengarkan apapun, dikasih konsep apapun, diberi pandangan apapun, aktsarahum la ya'lamun. Mereka tidak pernah tahu. Tidak pernah mereka paham. Sekalipun sudah diberi pengetahuan, sudah diberi pemahaman. Karena tadi qulubul la yafqahuna. Kalau hatinya sudah tidak ada pemahaman, ngaji sih ngaji, tapi tidak mau dengar. Ngaji sih ngaji, hadir sih hadir, tapi tidak berdampak sama sekali. Apa yang disampaikan di dalam kitab ini, apa yang diajikan di dalam kitab ini, sedikit pun tidak mempengaruhi kejiwaan, sedikit pun tidak mempengaruhi karakter kehidupan. Itu namanya qulubul la yafqahuna. Ya udah, tidak ada sama sekali. Ulaika kal an'am bal hum adall. Awas, tidak lebih daripada yang di pohon mangga. Saudaramu itu. Inna yaumal fasli miqatuhum ajmain. Sesungguhnya hari kiamat itu adalah yufasilullahu bihi ya bainal ibad miqatuhum ajmain lil adabid daim yauma la yughni maula am maula syai'an. Bayangkan, ketika hari kiamat terjadi, itu hari kiamat dikatakan hari pemisah antara hamba Allah. Makanya kenapa saya kalau mengartikan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim debat jenengan Allah Ar-Rahmani anu mapari nikmat umum di dunia, Ar-Rahim anu mapari nikmat khusus Allah di akhirat. Kiamat ini adalah hari yang memisahkan antara semua manusia. Di situ dipisahkan. Logikanya sangat mudah sekali. Ketika kita punya kolam tersebut dibedahkan, nah ngabedahkan kulah ada tetap kue kiamat. Lamun ke urang ngabedahkan kulah, kira kiamat kulah euy sarua. Dibedahkan, di situ dipisah. Hamba-hamba kolam itu dipisah. Makhluk kolam itu dipisah. Mana beras cup, mana koi, mana kanmas, mana nila, mana nanti lo bertopter. Terakhir kuyul. Kuyul pigoli hisabi langsung dibelokok itu. Dipisah. Mumin hakko mana mumin hakko? Mana orang-orang mutakin? Makanya coba nanti Anda setelah keluar, setelah tamat sekolah, setelah tamat ngaji, walaupun ngaji itu tidak ada tamat, coba nanti Anda lihat seperti apa perjalanan kehidupan manusia ke depan. Di situ saja sudah bisa kelihatan. Ada hidupnya yang bermanfaat, ada yang stag, tidak berubah, ada yang naik. Coba lihat kelas 10 alumni, ada yang trennya beda, ada yang
nggak berubah. SMP-na kelas 3 gitu, akhirnya gitu kelas 11 alumni ya gitu tiba lah pas ternyata kalau memang turunan lewung nak Tarsan turun ngaji kalau kan di kebun haur nak Tarsan kan mulai banget mulai juga Tarsan. Ya Allah Rabbana, hati-hati itu. Makanya hari kiamat itu adalah hari yang memisahkan. Ya mungkin kalian yang pertama kali masuk ke dalam surga tanpa dihisab mungkin. Sehingga guru-guru kalian bisa diajak. Kaji. Naik mobil. Mobil kan mereknya Darussima. Surga. Nangkel ya. Sok kaburangan berjamaah. Ayo dulu lompatan yang gudang-gudang mobil ke akhirat. Naik sama sekali. Ayo kernempokeun. Liwat. Oh itu mobil Darussima. Eta mah guru beres doang sekarang datang. Di pusat biasanya begitu. Yauma la yu'ti maula an maula bi qarabatin aw sadaqatin aw la yadma'u anhu. Tidak bisa satu sama lain membantu orang-orang kafir. Enggak ada. Saling bantu itu tidak ada. Dosa diperingan itu enggak ada. Sama sekali. Tidak ada yang mampu menolak dosa yang diperbuat. Hanya berhadapan dengan hukum Allah. Walahum yunsarun, dan mereka tidaklah diberi pertolongan yang nauna minhu wa yauma badalun min yaumil fasl. Illa ma rahimallah. Ada nanti sekelompok manusia di akhirat itu yang selalu diberikan rahmat dari Allah. Siapa mereka? Wa hum al-mu'minuna. Mereka itulah orang-orang mukmin fa innahu yasbaduhum bi ba'din. Billah, satu sama lain mukmin itu masih saling tolong menolong. Jadi tidak hanya semata-mata di dunia saja orang mukmin saling tolong menolong. Di akhirat pun kalau kita sudah diikat oleh akidah, di akhirat pun kalau kita sudah diikat dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita masih sempat akan saling tolong menolong. Ya, mukmin itu seperti itu kehebatan. Jadi tidak hanya di dunia saja mungkin saling menolong. Makanya sangat ironis sekali kalau santri dengan santri tidak saling menolong. Menolong dalam segi apa? Minimal saling mengasihi tahu, hei Anda tidak mengaji itu salah. Sekalipun Anda hebat, sekalipun Anda getol, sekalipun Anda pandai, tetapi tatkala Anda tidak ngaji, Anda salah. Hei, memakai sendal orang itu gosong, Anda salah. Dikasih tahu. Itu sudah saling menolong. Jadi yang dimaksud dengan ta'awun itu bukan hanya dalam segi material, banyak ta'awun dalam segi esensial, yaitu melakukan perubahan orang supaya berubah akhlaknya. Yang tadinya sekarang bejaan, jangan terlalu banyak tidur. Subuh saya malas sekarang. Subuh itu ya tidur subuh. Aduh ya. Tahajud susah. Salat subuh susah, wirid susah. Mau bagaimana? Kalau kita sudah kehilangan itu semua, pantang resah, kehancuran akan menimpa. Hati-hati. Ini tidak boleh. Innahu al-azizur rahim. Sesungguhnya Allah itu maha gagah, al-ghalib, bintiqamihi minal kufar. Allah mengalahkan dengan siksaan kepada orang-orang kafir. Ar-Rahim bil mu'minin. Dan Allah sangat rahim, sangat sayang pada orang-orang. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, inna syajaratan zaqqum ta'amul athim. Bahwasanya di neraka itu ada pohon yang bernama zaqqum.
yaitu fil jahimi, di neraka jahanam, di neraka jahim. Ta'amul asim, makanan orang-orang yang suka durhaka, bidahal wasabi dabil asmi wal qadari muslim kabir, orang-orang yang punya dosa besar. Masya Allah, mudah-mudahan kita tidak, banyak kita terhindar, mudah-mudahan terhindar. Kalmu lihat libil butun, gak kurang dina betul. Kedua lilahmin, bagaikan mendidihnya air panas. Masya Allah. Nah, kalau udah mendengar begini, makanya kita terus saja ngomong, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna. Setiap pada sholat dengan kelewat, istighfar 3 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Wallahu a'lam bishawab. شكرا يا ربي شكرا